Guys, seperti yang aku sampaikan kemarin, aku bakal bersepeda ke sekolah buat sosialisasi PIP dari sekolah. Sekarang udah di sekolah guys. Tuh lihat di parkiran sekolah, di parkiran sekolah. Tadi sekitar 18 menitan buat buat 4,42 kilometeran. Tapi udah nurun ya, jadi nanjaknya dikit. Jadi aman aja sebenarnya. Cuma nanti waktu pulangnya itu yang hampir semuanya nanjak. Itu yang jadi lumayan PR. Jadi ya udah, mau nyari sarapan dulu buat makan. Assalamualaikum guys. Udah assalamualaikum lagi ya. Jadi udah kan kita berangkat ke sekolah sekitar 18 menitan. Sekarang udah di rumah lagi jam 10-an. Tadi sekitar 4 kilo juga nanjak semua, tapi dengan waktu 34 menit. 4 kilo 34 menit. Lumayan capek, tapi nggak secapek kayak waktu pertama hari Jumat kemarin. Jadi udah sedikit terbiasa lah. Hari ini kita bakal lanjut buat belajar bahasa Arab. Terakhir, bahasa Inggris juga dari buku TOEFL, sama bakal ya sedikit riset-riset buat beasiswa Al-Bukhari Foundation yang dari Malaysia itu. Karena sekarang bentar lagi bulan Juli ya. Tadi nanya ke sekolah, kan tadi ke sekolah ya, tadi nanya ke TU kapan ijazah keluar. Kemungkinan pertengahan bulan Juli. Semoga aja masih bisa buat kita ya terjemah, nanti terjemah tersumpah, terus kita daftar beasiswa Al-Bukhari. Kayak gitu aja. Nanti aku juga bakal kasih tahu, soalnya tadi malam kan ada tadi malam tuh ada webinar dari Melek Beasiswa tentang Al-Bukhari Foundation. Nanti aku kasih tahu beberapa info yang baru yang aku dapat dari beasiswa tersebut. Sekarang mau istirahat dulu bentar. Udah beres guys. Tadi mungkin karena kecapean. Tadi tidur siang 14 sampai asar. Jadi ya cuman belajar bahasa Arab, sorof. Cuman satu video aja. Tinggal sisa satu video lagi. Cuman ya udah malas. Ini aku kasih tahu aja informasi terbaru yang aku dapetin dari yang Al-Bukhari Foundation. Yang pertama, nama websitenya ya, nama websitenya https://aiu.edu.my.apply/now. Nah, nanti aku kasih tahu di sini nih ada. Terus kalau misalkan katanya semua biaya yang ditanggung tuh selama kita 4 tahun di sana nanti itu 300 juta kalau misalkan kita pakai biaya mandiri. Jadi lumayan ya, kita ditanggung 300 juta selama 4 tahun kayak gitu. Habis itu minimum, jadi ada minimum entry requirement sama ada scholarship requirement. Minimum entry requirement maksudnya masuk ke kampusnya itu punya ijazah atau sertifikat lulusan SMA rata-ratanya 80 ke atas kayak gitu. Kalau nggak salah tuh IP-nya 2,8 lah kayak gitulah. Habis itu scholarship requirement-nya belum nikah, rata-rata penghasilan orang tua 300 USD ke bawah ya, itu udah tahu ya. Age requirement buat orang Malaysia itu dari 17 sampai 22, jadi masih banyak kesempatannya sampai 22 tahun. Sedangkan kalau buat internasional 17 sampai 20 tahun. Terus minimal skor IELTS per jurusannya itu rata-rata 5,5 sampai 6. Band skor 5,5 sampai 6. Tapi kalau misalkan emang kita belum punya language certification, kita nanti bakal ada namanya LC, Language Center, selama 1 tahun. Ini tergantung juga kalau misalkan kita bisa menyelesaikan, misalkan kita intake nanti bulan Oktober misalkan. Nanti kita bulan Oktober sekitar 6 bulan sampai bulan. Jadi ada 2 intake. Ada intake tuh maksudnya langsung belajar kuliahnya ya.
Jadi ada intake bulan Oktober sama ada intake bulan Maret. Kalau nggak salah bulan Maret. Jadi kalau misalkan bulan Oktober kita udah punya sertifikat TOEFL atau IELTS, kita intake bulan Oktober kita bisa langsung kuliah kayak gitu. Kuliah langsung di universitasnya. Kalau misalkan kita masih belum bisa bahasa Inggris, nanti bakal ada ya language centernya, yang mana kita bakal belajar selama 1 tahun lagi, berarti intake-nya Oktober tahun depannya. Jadi kita bakal belajar 1 tahun bahasa, atau kita bahkan kalau misalkan lebih cepat 6 bulan juga sampai bulan Maret itu kita bisa ngambil intake bulan Maret kalau misalkan bahasa kita udah nyampe kayak gitu. Dan mantapnya gitu ya, kita belajar belajar bahasa Inggris language center di sana, kita juga bakal disuruh buat ikut IELTS, dan IELTS-nya dibayarin sama mereka nya gitu. Kan keren itu. Jadi kita bisa ngambil persiapan bahasanya, kita juga bisa ngambil IELTS di sana gratis gitu, dibayarin sama mereka. Terus apa lagi ya? Ada additional scholarship yang mana kita juga bisa apply kayak gitu, biar ya nambah juga scholarship buat kita di Al-Bukhari Foundation. Yang pertama ada nama foundation. Cuman ini maksudnya apa ya? Nama foundation ini mencakup kayak misalkan visa, free visa gitu, jadi dibayarin sama scholarshipnya sama nama foundation. Terus sama ada pelatihan lainnya. Jadi kayak misalkan pesawat dan lain-lain itu bakal di cover sama nama foundation. Cuman kalau enggak dari nama foundation ya kami akan tiket pesawat, nanti visa sama asuransi kesehatan di sana kita harus bayar sendiri kayak gitu. Tapi masalahnya nama foundation udah tutup kemarin 28 Juni 2026. Yang mana itu juga rada kenapa aku baru tahu gitu. Ada nama foundation buat ke Al-Bukhari University. Kalau aja tahu lebih awal jadi bisa prepare. Yang kedua ada Basnas Scholarship. Ini juga udah tutup dari lama, parah banget. 30 April udah tutup dari 30 April. Yang mana kalau misalkan kita apply Basnas Scholarship ini, kita tentu dapat dari yang Al-Bukhari Foundation, nanti juga dapat dari yang Basnas Scholarship. Yang mana nanti kita dapat uniform, dapat seragam, kita juga dapat visa, free visa, habis itu dapat dapat biaya competition, misalkan kalau kita mau ikut lomba kita nggak punya uang, kita juga di cover tiket pesawat, dan itu lumayan banget sebenarnya. Cuman ya udah, kita bakal coba dulu buat yang ini, kita sebutnya mandiri ya. Pokoknya Al-Bukhari doang lah, beasiswa Al-Bukhari aja kayak gitu. Nah, terus jadi ada beberapa, mungkin kalau misalkan kita bayar Al-Bukhari, kita apply Al-Bukhari, nanti ada beberapa yang harus kita emang bayar gitu. Kayak misalkan visa tuh kalau nggak salah per 2 tahun gitu, nggak salah per 2 tahun tuh 1.200 ringgitan. Terus nanti juga ada security fee tuh jadi kayak deposito gitulah, bukan deposito, jadi kayak jaminan kalau kita bakal ngeberesin kuliah kita selama 4 tahun. Kalau misalkan kita nggak beres berarti uang tersebut hangus, tapi kalau beres uang tersebut nanti sesudah kita kuliah bakal dibalikin lagi ke kita. Jadi sebagai uang jaminan kalau kita bakal serius buat kuliah di sana kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ada juga ternyata tergantung ya. Jadi nanti katanya ada pengalaman juga dari awardee sebelumnya, ada yang dapat cuman partial scholarship doang. Tapi kebanyakan dapat yang fully funded scholarship. Jadi yang partial scholarship kayaknya emang karena emang ekonominya udah lumayan dan ortunya juga lumayan kayak gitulah. Terus buat yang nama foundation tadi kan ada yang
ada yang scholarship additional scholarship. Tadi ada yang nama foundation. Nah, nama foundation ini kita bisa daftar setiap tahunnya. Jadi misalkan kita udah keterima di Al-Bukhari, nanti karena tahun ini nggak bisa daftar, udah kelewat, tahun depan kita bisa daftar. Sedangkan kalau yang Basnas itu harus berbarengan sama kita daftar ke Al-Bukhari University kayak gitu. Jadi harus barengan sama yang, jadi cuman bisa di awal aja gitu daftarnya kalau yang Basnas. Kalau yang nama itu harus bisa di setiap tahunnya kayak gitu. Terus nanti apa aja yang bakal kita tanggung sendiri. Yang pertama ada visa, ada medical insurance, ada asuransi kesehatan, ada EMGS sama tiket pulang pergi. Yang mana kalau aku coba ngitung-ngitung ya, kan kita tuh dapat sekitar berapa kita tuh? Aku lupa sekitar 2,6 jutaan per bulan. Terus pengeluaran 1 tahunnya kemungkinan kalau yang kemarin dikasih tahu tuh ada 5 juta. Jadi kita per bulan kita bisa nge-save 600 ribuan buat nanti ya kita bayar buat yang tadi tuh semuanya itu 5 juta totalnya. Itu nyampe gitu, bahkan lebih 6 juta kayak gitu. Jadi gimana kita bisa atur-atur uang kita aja kayak gitu. Terus apa lagi ya? Bentar. Nanti itu ada sponsorship reference, itu tuh yang dapat dari nama sama Basnas. Terus juga ada KTP, kalau nggak salah tuh KTP kayaknya nggak perlu ditranslate. Terus nanti ada 2 seleksi guys, ada seleksi berkas sama seleksi interview. Seleksi berkas ya berkas-berkas kita diseleksi, nanti interview nanti gimana, pokoknya ada penilaian lah, nanti kalian bisa cek aja di websitenya. Terus katanya kata award di kemarin dapat info keterimanya tuh berapa minggu atau berapa bulan. Katanya ada yang 2 minggu setelah daftar application udah dapat informasi keterima, ada juga yang 1 bulan setelah daftar aplikasi udah keterima, ada juga yang bahkan seminggu setelah aplikasi udah keterima. Jadi bisa tergolongnya cepat dapat informasinya kayak gitu. Pokoknya sebelum September udah pasti aplikasi pengumuman pendaftaran udah beres kayak gitu. Terus nanti udah sih kayaknya itu aja yang aku dapat. Lihat 10 menit tuh, tapi ya udahlah ya, cukup mungkin untuk hari ini. Besok kita bakal ke Al Imarat buat penempatan level. Jadi kita bakal ngerjain beberapa soal buat melihat level kita udah di mana. Jadi kita belajarnya bakal sesuai dengan level yang sudah kita miliki. Jadi ya udah, sampai jumpa besok.